Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta selawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya itu kepada Ibu Nasalma SK selaku mentor, juga kepada Ibu Indah Apriani SIMSI selaku pembimbing. Pada kesempatan ini, saya Ismatul Rahmi, peserta LASA tahun 2023, Angkatan 6 dengan nomor NDH 21 di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya ingin mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Penilaian Ulang Resiko Jatuh dan Tata Laksana Pencegahan Resiko Jatuh di Rawat Inap Pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Berikut ada gambaran umum Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya yang merupakan rumah sakit umum daerah milik pemerintah yang diresmikan operasionalnya pada 10 September 2007 yang terletak di Jalan Banda Aceh Medan kilometer 158, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Adapun visi Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya itu menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pidijaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga, serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas kesehatan. Adapun misi Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya yaitu sebagai ibadah, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan jenis pelayanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakit, membangun sistem pelayanan yang islami, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi sosial. Adapun moto rumah sakit yaitu ramah melayani dengan tindakan yang profesional. Berikut ini ada 3 isu aktual yang saya temukan di ruang rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Yang pertama, kurang optimalnya penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Yang kedua, kurang optimalnya petugas dalam pendokumentasian hasil keperawatan di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Yang ketiga, belum disiplinnya petugas dalam pemilahan sampah medis dan non medis di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Berikut teknik tabisan isu menggunakan urgensi serious growth. Untuk isu yang pertama, kurang optimalnya penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya mempunyai skor total yaitu 14. Kemudian isu yang kedua, kurang optimalnya petugas dalam pendokumentasian asuhan keperawatan di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya dengan total skor 10. Kemudian isu yang ketiga, belum disiplinnya petugas dalam pemilahan sampah medis dan non medis di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya dengan total skor 9. Dari teknik tapisan isu menggunakan USG tersebut sehingga dapatlah core isunya yaitu kurang optimalnya penilaian ulang resiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Gagasan pemecahan isunya optimalisasi penilaian ulang resiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh di rawat inap penyakit dalam pria Rumah Sakit Umum Daerah Pidijaya. Berikut analisis faktor penyebab menggunakan metode Fishbone. Ada beberapa faktor. Yang pertama, manusia, kurang pengawasan ekstra terhadap pasien risiko jatuh. Kemudian karena kurangnya penyampaian edukasi ke keluarga karena pergantian jaga pasien. Faktor fisiologisnya berupa yaitu lansia, penyakit, kemudian gangguan mobilitas fisik dan riwayat jatuh. Kemudian faktor yang lagi yaitu lingkungan, pagar tempat tidur tidak dinaikkan, roda tempat tidur tidak terkunci, tidak ada penanda risiko jatuh, kemudian karena lantainya licin. Sedangkan faktor metode tidak menyebutkan tingkat risiko jatuh pada saat handover ataupun pergantian perawat, sehingga timbullah isu kurang optimalnya penilaian risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh di rawat inap pria. Ada 4 kegiatan pemecahan isu. Yang pertama, pelaksanaan penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh. Kemudian
Kegiatan yang kedua, membuat media edukasi leaflet dengan sasaran keluarga pasien. Kemudian yang ketiga, membuat poster dan video tentang pencegahan risiko jatuh sasaran perawat. Kemudian kegiatan yang keempat, melakukan evaluasi penerapan penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan risiko jatuh. Rancangan kegiatannya, untuk kegiatan yang pertama itu ada 4 tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor terkait kegiatan pelaksanaan penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh, dengan output ataupun hasilnya yaitu berupa saran dan masukan dari pimpinan atau mentor dan petugas lainnya. Tahapan kegiatan yang kedua, melakukan penilaian ulang pada pasien risiko jatuh dengan output format penilaian ulang risiko jatuh. Tahapan kegiatan yang ketiga, melakukan tata laksana pencegahan jatuh sesuai dengan penilaian yang sudah dilakukan dengan outputnya penggunaan metode pengingat pin kuning ditempelkan pada gelang identitas, stiker segitiga digantungkan pada tiang info, surat tempat tidur terkunci, pagar pengaman tempat tidur sudah dinaikkan. Tahapan kegiatan selanjutnya, menyebutkan tingkat risiko jatuh pasien saat handover ataupun pergantian jaga perawat dengan output skor risiko jatuh terlampir pada catatan perawat berintegrasi ataupun CPTP. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu sikap berorientasi pelayanan. Dengan melakukan penilaian ulang pada pasien risiko jatuh akan terciptanya pelayanan yang aman dan mendapatkan data yang akurat dan efisien. Akuntabel, melakukan penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh dengan jujur dan bertanggung jawab. Kompeten, melakukan tugas terbaik, harmonis, menghargai masukan dari mentor dan pimpinan, loyal, berdedikasi, berkontribusi sesuai dengan arahan mentor. Adaptif, bertindak proaktif dalam melakukan penilaian dan tata laksana risiko jatuh. Kemudian kolaboratif, perencanaan bersama, pemahaman bersama dengan berkonsultasi dengan mentor. Berkontribusi terhadap visi misi organisasi dalam bentuk melalui kegiatan pelaksanaan penilaian ulang risiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh dapat berkontribusi pada visi rumah sakit, yaitu menjadikan fungsi rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pidijaya dengan mengutamakan kualitas dan daya saing yang tinggi, serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan kewajiban setiap pasien, keluarga, serta keamanan dan kenyamanan bagi setiap petugas kesehatan, serta berkontribusi terhadap misi rumah sakit sebagai ibadah, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan jenis pelayanan, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakitnya. Penguatan nilai organisasi yaitu kompeten, loyal. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, membuat media edukasi leaflet tentang pencegahan pasien risiko jatuh, itu ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan dan membuat desain leaflet berupa materi pencegahan risiko jatuh pada dewasa. Kemudian dengan outputnya materi terkait pencegahan risiko jatuh. Kegiatan yang kedua, mengkonsultasikan dengan kepala ruangan dan tim PKRS. Outputnya berupa kepala ruangan dan tim PKRS menyetujui desain materi leaflet. Tahapan kegiatan selanjutnya, mencetak media edukasi berupa leaflet pencegahan risiko jatuh. Buktinya dokumen leaflet. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, mensosialisasikan media edukasi. Outputnya sosialisasi terlaksana. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan sikap berorientasi pelayanan, melakukan inovasi dengan pembuatan leaflet sebagai bahan edukasi. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kompeten, membantu orang lain belajar. Harmonis, menerima masukan dari mentor dan pimpinan terkait pembuatan leaflet. Loyal, melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan mentor. Adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kemudian kolaboratif, bekerja sama dengan pencetakan untuk mencetak leaflet tentang pencegahan risiko jatuh. Bentuk kontribusi terhadap visi misi organisasi dengan membuat desain leaflet materi pencegahan risiko jatuh pada dewasa dengan sasaran keluarga. Saya telah berkontribusi terhadap misi rumah sakit, yaitu ibadah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakit, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan, menguatkan nilai organisasi, kompeten, adaptif, dan loyal.
Kegiatan yang ketiga, membuat poster dan video tentang pencegahan resiko jatuh sasaran perawat. Ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat materi dengan desain media edukasi, poster dan video tentang pencegahan jatuh dengan outputnya materi terkait pencegahan resiko jatuh. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya melakukan konsultasi dengan kepala ruang dan tim PKRS. Output kepala ruang dan tim PKRS menyetujui desain materi poster dan video. Kemudian tahapan kegiatan selanjutnya mencetak media edukasi, poster dan membuat video. Outputnya berupa poster tercetak ataupun bukti dokumen poster dan link video di YouTube. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, mensosialisasikan media edukasi. Outputnya berupa sosialisasi terlaksana, keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, membuat poster dan video untuk memenuhi kebutuhan pasien. Akuntabel, menyusun poster dan membuat video dengan cermat dan bertanggung jawab. Kompeten, membuat poster dan video dengan kualitas terbaik, harmonis, menerima masukan dari mentor dan pimpinan terkait pembuatan poster dan video. Loyal, melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan mentor. Adaptif, membuat poster dan video secara kreatif. Kolaboratif, bekerja sama dengan pencetakan untuk mencetak poster dan video tentang pencegahan resiko jatuh. Untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi dengan membuat desain poster dan video pencegahan resiko jatuh, pada dewasa saya telah berkontribusi terhadap misi rumah sakit, yaitu ibadah, meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien untuk staf rumah sakit, menciptakan misi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan. Penguatan nilai organisasi berupa nilai kompeten, adaptif, dan loyal. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi penerapan penilaian ulang resiko jatuh dan tata laksana resiko mencegah resiko jatuh. Tahapannya ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyusun lembar checklist evaluasi. Outputnya berupa membuat lembar checklist. Kemudian tahapan yang kedua, konsultasi dengan atasan langsung. Output berupa arahan dari atasan langsung. Kemudian yang ketiga, mendistribusikan lembar checklist evaluasi penerapan penilaian ulang resiko jatuh dan tata laksana pencegahan resiko jatuh. Outputnya terdistribusinya lembar checklist evaluasi. Kemudian tahapan kegiatan yang terakhir, merekapitulasi hasil evaluasi. Adanya perubahan pengetahuan dan sikap petugas terkait penerapan penilaian ulang resiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berupa sikap berorientasi pelayanan, membuat lembar checklist untuk mengetahui tingkat penerapan. Akuntabel, menyusun lembar checklist evaluasi dengan cermat dan bertanggung jawab. Kompeten, melakukan penilaian dengan jujur, harmonis, menerima masukan atasan langsung kepala ruang terkait penyusunan lembar checklist evaluasi. Loyal, melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan atasan langsung kepala ruangan. Adaptif, membuat kegiatan evaluasi penerapan dengan penuh tanggung jawab. Kolaboratif, terbuka dan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Bentuk kontribusi terhadap visi misi organisasi dengan melakukan kegiatan evaluasi dan dapat berkontribusi pada misi rumah sakit, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan fungsi rumah sakit selain berfungsi sebagai pelayanan juga dapat berfungsi sebagai fungsi pendidikan dan fungsi sosial. Penguatan nilai organisasi dengan melakukan kegiatan evaluasi maka dapat mendukung penguatan nilai organisasi, yaitu adaptif, kompeten, dan kolaboratif. Berikut jadwal rencana kegiatan aktualisasi. Untuk kegiatan yang pertama, pelaksanaan penilaian ulang resiko jatuh dan tata laksana pencegahan jatuh, itu rencananya saya akan melaksanakan pada minggu ketiga di bulan Mei dan minggu keempat di bulan Mei. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, membuat media edukasi leaflet dengan sasaran keluarga pasien, itu rencananya saya akan melaksanakan kegiatannya di bulan Juni pada minggu pertama. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, membuat poster dan video tentang pencegahan resiko jatuh sasaran perawat, itu nanti akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juni. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu yang keempat, melakukan evaluasi penerapan penilaian ulang resiko jatuh dan tata laksana pencegahan resiko jatuh, itu rencananya insya Allah nanti saya akan melaksanakan kegiatannya di bulan Juni pada minggu kedua. Demikianlah hasil pemaparan presentasi rancangan aktualisasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.